Perkenalkan, nama saya Maria Krispa, saya dari kelas A2 pagi. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS saya yang diberikan oleh dosen saya. Soal bagian A. Nomor 1, berapa kali Anda hadir dalam kuliah? Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah manajemen pemasaran? 12 kali pertemuan untuk mata kuliah pemasaran. Alasan saya hadir untuk mata kuliah pemasaran yaitu mempelajari ilmu tentang pemasaran, teknik-teknik marketing, dan banyak sekali ilmu pemasaran yang sangat berguna untuk memajukan ekonomi suatu daerah. Dan alasan kedua saya yaitu untuk memenuhi SKS saya. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan tugas terstruktur yang sudah saudara buat dan manfaat apa yang saudara peroleh mengerjakan tugas struktur tersebut. Yang pertama, ringkasan bab 1 manajemen pemasaran. Kedua, ringkasan dari video manajemen pemasaran. Ketiga, mengerjakan soal dari video yang ditonton. Keempat, latihan soal manajemen pemasaran dari link. Kelima, tugas meringkas video periklanan. Keenam, tugas buat iklan dengan YouTube. Yang ketujuh, ringkasan artikel personal selling di Google dan di YouTube. Kedelapan, tugas video rekrut personal selling. Soal ketiga, manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari manajemen pemasaran 1 melalui Google Classroom? Salah satu manfaat paling penting dari menggunakan Google Classroom adalah sangat dimungkinkan untuk melakukan kolaborasi online yang efisien. Dengan demikian, jika kita membutuhkan bantuan karena kesulitan memahami suatu tugas atau ingin mempelajari lebih lanjut tentang topik tertentu, kita juga bisa mendapatkan masukan langsung dari teman sekelas virtual kita. Soal bagian B, tuliskan syarat teks iklan jika iklan ditinjau dari isi. Ada 4 bagian. Yang pertama, harus objektif dan jujur. Yang kedua, singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Ketiga, tidak menyinggung pihak yang lain. Keempat, menarik perhatian orang banyak. Soal kedua, jelaskan syarat teks iklan jika iklan ditinjau dari bahasa. Ada 4, yaitu menggunakan kata yang tepat, menarik, logis, serta sopan. Yang kedua, ungkapan yang digunakan memikat dan memiliki daya sugesti bagi khalayak. Ketiga, bahasa disusun untuk menonjolkan informasi yang dipentingkan. Keempat, teknik iklan harus menunjukkan pada sasaran. Soal ketiga, tuliskan tujuan iklan. Ada 5 tujuan iklan. 1. Suatu upaya untuk menimbulkan citra yang baik terhadap produk, jasa maupun suatu ide yang diiklankan. Kedua, memberikan informasi mengenai produk, jasa maupun suatu ide. Ketiga, mempermudah masyarakat untuk mengetahui spesifikasi, harga, fungsi, dan manfaat dari suatu produk. Keempat, meyakinkan masyarakat yang merupakan penerima iklan mengenai kebenaran tentang suatu produk. Kelima, mempengaruhi target pasar untuk menggunakan atau membeli produk yang diiklankan. Soal nomor 4, tuliskan jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Ada 4 jenis-jenis iklan. Yang pertama, iklan penawaran atau niaga. Iklan penawaran merupakan jenis-jenis iklan yang berisi tentang tawaran akan barang atau jasa kepada masyarakat luas. Contohnya, iklan barang sepatu, tas, makanan, barang elektronik, kosmetik, dan lainnya. Iklan jasa, jasa pengobatan, jasa kurir, jasa ojek online, dan lain sebagainya. Yang kedua, iklan pelayanan masyarakat. Iklan ini biasanya berasal dari instansi atau lembaga, berisi tentang suatu informasi, sosialisasi, atau pencerahan kepada masyarakat akan suatu isu atau topik tertentu. Contohnya, iklan pemilu, iklan keluarga, iklan keluarga berencana, iklan untuk hidup sehat. Yang keempat, iklan pengumuman atau pemberitahuan. Jenis-jenis iklan ini berdasarkan isi selanjutnya adalah iklan pengumuman. Iklan ini bertujuan untuk menarik masyarakat tertentu saja
Isinya tentang pemberitahuan sesuatu seperti event, iklan berita duka cita, dan lain-lain. Keempat, iklan penawaran. Iklan permintaan. Iklan permintaan sering dianggap sebagai iklan lowongan kerja. Hal tersebut karena iklan ini berisi tentang pihak yang mengiklankan untuk menawarkan dan mengajak masyarakat yang ingin bekerja dengan mereka. Nomor 5. Tuliskan jenis-jenis iklan berdasarkan media. Yang pertama, iklan media cetak. Iklan media cetak adalah iklan yang dibuat dan dipasang menggunakan cara cetak. Biasanya, iklan cetak yang kerap kita temui di koran, selembaran, majalah, baliho, poster, stiker, dan lain sebagainya. Dalam iklan cetak terdapat ketentuan dalam membuat berdasar di mana iklan tersebut akan dipasang. Iklan cetak tidak memiliki lebih dari 4 baris atau tidak sampai lebih dari kolom iklan. Untuk iklan cetak, dalam kolom ukurannya lebih tinggi daripada iklan baris. Iklan cetak display biasanya memiliki ukuran yang luas. Kedua, iklan elektronik. Jenis-jenis iklan selanjutnya adalah iklan elektronik. Iklan ini menggunakan media elektronik dalam menyampaikan dan tampilan iklannya. Iklan elektronik banyak sekali yang sering kamu temui antara lain iklan televisi, live action, animasi, musik, sponsor, program, running text, dan lain-lain. Iklan radio, iklan film, iklan luar ruangan seperti iklan yang berada di bus, taksi, terminal, stasiun yang menggunakan media elektronik. Nomor 6. Tuliskan jenis-jenis iklan berdasarkan tujuan. Jenis-jenis iklan berdasarkan tujuan dibedakan menjadi dua, yaitu iklan komersial bisnis dan iklan non-komersial. Berikut penjelasannya. Iklan komersial atau bisnis, iklan dipasang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi karena iklan utamanya adalah untuk meningkatkan penjualan. Dalam iklan komersial terdapat 3 perbedaan, yaitu iklan konsumen, iklan profesional, iklan bisnis. Bagian kedua, iklan non komersial. Berbeda dari iklan komersial, iklan non komersial tidak menitik beratkan untuk mendapatkan keuntungan materi atau ekonomi. Iklan non komersial justru bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sosial. Keuntungan sosial yang dimaksud adalah agar masyarakat mendapatkan tambahan wawasan, kesadaran diri, dan merubah perilaku dan sikap masyarakat terhadap masalah yang ditampilkan pada iklan tersebut. Soal nomor 7. Coba Anda buat iklan tentang jurusan manajemen Fakultas Ekonomi UPB agar masyarakat atau konsumen mau kuliah di jurusan manajemen Fakultas Ekonomi UPB. Jawabannya ada di link berikut. Nomor 8. Tuliskan fungsi dari media promosi. Fungsi-fungsi iklan. Untuk yang pertama, untuk menyebarkan luaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Kedua, untuk mendapatkan para konsumen baru dan untuk dapat menjaga loyalitas konsumen tersebut. Ketiga, untuk menaikkan penjual serta laba keuntungan. Keempat, untuk membedakan dan mengunggulkan produk dibandingkan dengan produk kompetitor. Nomor 9. Berdasarkan macam media yang digunakan, maka periklanan dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, iklan media cetak, yang dimana iklan ini sendiri akan dibuat dan dilakukan pemasangan dan cara menggunakan teknik cetak yang di dalam wujud iklan ini adalah ditemukan pada sebuah majalah, baliho, poster, hingga stiker. Umumnya akan berlaku dalam waktu 3 bulan. Bagian kedua, iklan media elektronik, yang dimana iklan ini akan menggunakan media elektronik seperti televisi, radio, film,
dan lain sebagainya. Yang ketiga, iklan film yang di mana iklan ini akan dilakukan penampilan sebelum pada film utama. Akhirnya dilakukan pengrilisan dan membuat film ini untuk dilakukan promosian sebelum film utama tersebut untuk diputar. Yang keempat, iklan media digital. Nomor 10, apa yang dimaksud dengan personal selling? Personal selling merupakan alat promosi yang sifatnya secara lisan, baik kepada seorang maupun lebih calon pembeli dengan maksud untuk menciptakan terjadinya transaksi pembeli yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dengan menggunakan manusia sebagai alat promosinya. Nomor 11, apa yang dimaksud dengan sales promotion? Sales promotion adalah salah satu yang termasuk dalam tipe marketing yang biasa dapat digunakan untuk memperkenalkan atau menampilkan produk baru dari perusahaan sehingga dapat menghabiskan produk lama dan tentu saja menaikkan angka penjualan dari setiap produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Nomor 12, tuliskan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan sales promotion. Alat-alat yang digunakan sales promotion. Pertama, iklan baliho. Kedua, brosur, spanduk, eklemen, backdrop. Nomor 13, apa yang dimaksud dengan publicity? Publicity ini beberapa info yang mengenai barang atau perusahaan yang disebarluaskan ke orang-orang lewat cara bikin berita yang memiliki arti komersial atau berbentuk penyajian lain yang berbentuk positif. Sekian jawaban UAS saya. Terima kasih.